Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kalian harus tetap belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita masih mempelajari bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Bapak juga sudah menjelaskan mengenai penyimpangan-penyimpangan penerapan Pancasila pada masa-masa tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ideologi terbuka. Apakah itu ideologi terbuka? Silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Hakikat ideologi terbuka. Berikut ini beberapa pengertian mengenai ideologi terbuka. Ada yang disampaikan oleh Suryanto Puspowardoyo, kemudian menurut Ensiklopedia Populer Politik Pengembangan Pancasila, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan definisi secara umum. Menurut Suryanto Puspowardoyo, ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seorang atau golongan. Definisi secara umum, ideologi merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Ideologi bersifat terbuka artinya senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar bersifat universal, kemudian nilai dasar bersifat tetap. Kemudian nilai instrumental yaitu penjabaran dari nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan. Contohnya UUD atau Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres atau Perda. Nilai praksis yaitu realisasi dari nilai instrumental berupa suatu pengalaman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, dimensi Pancasila. Ada dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Dimensi idealisme yaitu nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem norma. Dimensi realitas,
Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Selamat mengerjakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.